Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penentuan tingkat kesadaran pada bayi. Sebagai pendahuluan, penilaian kesadaran pada bayi merupakan pemeriksaan neurologik dasar yang harus kita lakukan. Untuk menilai kesadaran pada bayi, perlu dilakukan melalui suatu pemeriksaan dan pengamatan yang cermat, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada pada bayi sebelum dilakukan pemeriksaan. Misalnya contohnya, waktu terakhir minum, karena kita tahu kalau bayi baru saja minum kemudian dia kenyang, bayi akan tertidur dengan nyenyak. Sehingga waktu kita melakukan pemeriksaan, kadang-kadang respon bayi itu masih dalam keadaan tertidur, sehingga akan lebih lambat di dalam responnya. Demikian juga kalau bayi sering diinterupsi pada saat tidur, sehingga otomatis bayi pada suatu waktu akan sampai pada keadaan di mana dia akan sangat kelelahan dan jatuh lelap tertidur. Sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan pada bayi, kadang-kadang kita harus lakukan pemeriksaan berkali-kali baru bayi memberikan respon yang memuaskan. Demikian juga dengan usia gestasi. Kita tahu kalau pada bayi prematur, waktu tidurnya lebih panjang, sehingga juga membutuhkan waktu pada saat kita melakukan pemeriksaan. Tingkat kesadaran pada bayi dibagi 3. Yang pertama, normal. Yang kedua, stupor. Dan yang ketiga, koma. Stupor sendiri dibagi atas 3, yaitu stupor ringan, stupor sedang, dan stupor dalam. Untuk menilai tingkat kesadaran pada bayi, kita tidak menggunakan GCS, tetapi berdasarkan 3 karakteristik penilaian, yaitu yang pertama, respon terhadap rangsangan, yang kedua, kuantitas respon motorik, dan yang ketiga adalah kualitas respon motorik. Respons rangsangan terhadap bayi dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang paling dianjurkan adalah dengan menggerakkan atau mengguncang badan bayi secara lembut untuk melihat apakah bayi itu terbangun atau tidak. Demikian juga kalau kita mencubit bayi tersebut, maka kita melihat apakah waktu kita melakukan cubitan bayi akan terbangun atau tidak. Yang paling ekstrim mungkin kita lakukan pada saat kita mengamati bagaimana bayi yang sementara tidur atau sedang tidur diambil darahnya. Untuk pemeriksaan kuantitas dan kualitas terhadap respon motorik dapat kita lakukan dengan menilai gerakan withdrawal ekstremitas daripada bayi tersebut. Tes ini kita lakukan 3-5 kali. Caranya dengan memberikan tekanan lembut dengan jari tangan pada bagian medial ekstremitas bayi, atau mungkin kita bisa melakukannya dengan cara melakukan cubitan ringan pada bagian ekstremitas medial daripada bayi tersebut. Untuk pemeriksaan kuantitas dan kualitas terhadap respon motorik, kita harus ingat bahwa kita harus pastikan bahwa bayi tidak nyeri, atau kita harus meminimalisir rasa nyeri pada bayi. Untuk kualitas respon motoriknya, kita bisa nilai kalau responnya normal dan kualitasnya baik, akan didapatkan gerakan menghindar daripada ekstremitas lateral bayi, dan biasanya bayi akan disertai meringis atau akan menangis. Kalau kualitas responnya rendah, maka pelangsungan withdrawalnya akan berlangsung cepat dan stereotip. Jadi biasanya ada terjadi gerakan triple fleksi pada panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Dan bayi tidak akan disertai meringis atau menangis. Tingkat kesadaran bayi menurut Volpe yang tadi kita pelajari dibagi 3.
normal, stupor, dan koma. Untuk mempermudah, kita dapat melihat pada tabel ini. Cara mudahnya, kalau kesadaran normal, pada saat kita melihat, bayi akan biasanya bangun. Kemudian, kalau kita melakukan respon terhadap rangsangannya, bayi akan berespon normal. Kalau tingkat kesadaran stupor, untuk stupor ringan, kita melihat bayinya mengantuk, suka tertidur. Masih bisa bangun tapi lebih banyak mengantuknya. Kemudian kalau kita memberikan respon terhadap rangsang, maka rangsangannya tampak menurun sedikit. Kalau stupor sedang, bayi selalu dalam keadaan tertidur. Dan pada saat kita memberikan respon terhadap rangsang, maka terjadi respon yang menurun sedang. Sedangkan kalau stupornya dalam, bayi dalam keadaan selalu tertidur, dan respon terhadap rangsangan tidak ada. Hal ini sama seperti kalau kita dapati pada keadaan koma, di mana pada keadaan koma, bayi juga tampak selalu tertidur dan tidak ada respon terhadap rangsangan. Yang bisa membedakan apakah itu stupor dalam atau koma adalah dengan melihat kuantitas dan kualitas daripada respon motoriknya. Biasanya pada koma, kuantitas respon motorik jelas terlihat menurun atau malah tidak ada sama sekali. Dan kualitasnya biasanya rendah. Beda dengan pada stupor dalam, walaupun respon terhadap rangsangannya tidak ada, tetapi kualitas respon motoriknya masih tinggi. Contohnya yang kita bisa lakukan pada pemeriksaan, misalnya pada bayi ini. Pada bayi ini, pada saat kita melakukan pemeriksaan pertama kali, lihat mulai ada gerakan withdrawal pada ekstremitas kanannya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan yang kedua, withdrawal sudah tampak lebih jelas. Dan pada waktu pemeriksaan ketiga, bayi menangis kuat. Jadi ini menandakan bahwa bayi berespons terhadap rangsangannya dan kualitas respon motoriknya baik. Lihat sekali lagi, begitu kita memberikan rangsangan motorik pada bayi tersebut, bayi akan berespon dan menangis. Juga perhatikan bahwa wajah bayi meringis. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kesadaran bayi ini adalah stupor sedang.